mestinya waktu itu dimulai dari Bapak waktu transformasi tadi apa namanya tadi Pak? Yang reformasi reformasi itu. birokrasi. Setelah reformasi birokrasi dengan diberikan remunerasi, maka tambahan penghasilan di luar itu artinya di stop. Pak Prof, tiba-tiba kita terkejut tapi sekaligus senang, teman-teman di lapangan Banteng. Ternyata Profesor Martiasmo jadi Wakil Menteri Keuangan. Itu ya nyangka juga itu. Gimana Pak itu ceritanya Pak? Ya untuk yang angkat presiden ya, tergantung presiden waktu itu. Iya. Saya hanya bekerja dengan sebaik mungkin. Tadi oleh karena itu kalau dapat seperti air mengalir, kalau dapat amanah kita kerja dengan betul-betul total lah, passion gitu. Kalau perlu sampai ya jiwa raga kita apa namanya, kita sedekahkan lah, kita apa namanya hibahkan untuk itu. Ya saya bilang itu karena sebagai dirjen perbankan juga berat Pak. Kalau BPKP juga berat Pak. Karena kita menghitung kerugian negara sebagai itu dan juga godaannya juga banyak dan sebagainya. Jadi kata yang penting kita passion gitu. Nah saya nggak tahu Bapak Presiden bagaimana melihatnya, karena pada saat kami di Dirjen Perimbangan Keuangan itu Pak Presiden kan sebagai Pak Jokowi waktu itu sebagai wali kota Solo. Oh iya. Ya mungkin beliau tahu, tahu. saya pernah dirjennya, dedikasinya gitu betul Pak ya, kinerjanya. Barang itu seperti itu, kita nggak tahu ya, yang mulia kan orang lain Pak. Pada saat saya kepala BPKP, Pak Jokowi sebagai gubernur DKI. Dan waktu itu sempat minta tolong BPKP untuk memperbaiki governance di DKI termasuk minta SDM-nya supaya mengawasi para pegawai-pegawai DKI yang kerja di lapangan, yang tidak perlu dikasih kantor. Pak Presiden bilang itu Pak, saya bisa nggak minta tolong seperti apa namanya di pengawasan taman, makam, terus yang untuk banjir itu apa? Untuk supaya tidak banjir itu kan ada tempat untuk yang misalnya itu untuk pengawasan seperti itu. Nah, terus supaya nanti dilihat kalau pas banjir kan begitu dah. Mereka ngawasi lapangan toh Pak. Taman-taman sih kan banyak taman di Jakarta. Termasuk pintu air. Ya itu pintu air, taman, termasuk kuburan, termasuk semacamnya, punya lapangan semacam. Dia akan ngangkat itu, tapi tidak dikasih kerjaan, tidak dikasih kursi di kantor. Tidak dikasih di wali kota. Kerjanya dia di lapangan. Di lapangan terus. Kalau dia kerja di kantor, ya dia pagi sudah minum teh, minum kopi, kasih AC, kasih snack. Ya dia ngerjainnya cuma lihat dari itu. Kalau pohon jatuh, pupuk kurang atau ada apa-apa nggak bisa, maka dia standby di lapangan. Sehingga supaya pupuk untuk tanaman dia terawat, kalau tanaman yang mati bisa langsung diganti, pintu air kalau ada apa-apa bisa dilihat, ini seperti itu. Nah peran BPKP apa Gubernur saya tanya waktu itu, yang ngawasi itu. Ngawasi sehingga saya percaya pada BPKP untuk supaya mereka kerja sesuai dengan tupoksinya. Ya itu saya lakukan. Saya BAKU-kan. Jadi BPKP dari Kanwil DKI ya Pak ya berarti ya? Ya, dari BPKP mengawasi kepala-kepala dinas, yang dinasnya dinas pertamanan, dinas itu. Kan banyak tuh Pak. Iya betul. Seperti itu karena dia punya anak buah gitu kan Pak. Belum waktu itu aset. Zaman gubernur sebelumnya kan kita aset itu kan DKI kan selalu tidak bisa WTP kan karena aset. Karena aset ya. Kan pada pemisahannya, catatannya dan sebagainya itu. Nah dari situlah mungkin saya nggak tahu ya apa namanya penilaian beliau ya. Kok saya pas kepala BPKP kok terus diteruskan ke Wakil Menteri Keuangan. Itu barangkali yang penting kita kerja jujur, integritas, punya akuntabilitas dan tidak punya catatan apa-apa karena kita lillahi ta'ala toh Pak. Betul Pak. Lillahi ta'ala profesional aja. Pokoknya yang kita kerjain profesional. Nah kita membayar anak buah jangan sampai seperti itu. Jadi integritas yang terpenting. Governance harus jalan.
Iya. Itu aja Pak. Ya, insya Allah kalau itu berjalan ya kita aman semua tuh Pak. Iya, iya. Betul. Dan waktu itu kan 2014 ya Pak ya. Ya, Bapak mendapat tugas amanah dari jadi saya Presiden 2010, kalau 2014 di BPKB 4 tahun. 4 tahun. Iya, iya. Saya waktu itu sudah di perbendaraan waktu itu Pak. Jadi saya jadi Oh iya, Dirjen Perbendaraan. Karena saya cuma 2 tahun Pak di di Perubahan Keuangan ya? Perimbangan Keuangan. Oh, oke. Waktu menterinya Pak Khatib Basri, kemudian waktu itu Dirjen Perbendarannya pensiun, Pak Pak, Agus. oh Pak Agus ya, Agus Pak Agus ya. ya, Pak Agus ya. Kemudian saya diminta ke sana. Jadi kita senang sekali dan karena karakter Pak Martiasmo yang humble, jadi bisa gabung, tapi sekaligus bisa memberikan solusi kan, kita menjadi sangat gembira sekali. Dan kalau saya secara pribadi sangat menghormati sekali karena Bapak secara khusus kan ditugaskan oleh Bu Menteri waktu itu untuk membuat LKPP WTP. Nah, jadi saya mendapat hampir mission impossible itu. Iya, luar biasa itu Pak. Dan saya kalau merasakan itu saya kira memang ini sejarah, tetapi itu tanpa kehendak Allah saya kira nggak akan terjadi. Ya. Pas gitu ya. Ya, Bapak benar-benarnya itu saya sebagai wamennya dan Bapak sudah punya pengalaman audit yang luar biasa, masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah juga ada di situ, jadi pas sekali Pak itu. Ya, alhamdulillah. Dan terima kasih Pak ini. Ya. Kalau Pak Martiasmo tidak berada di Kementerian Keuangan waktu itu belum tentu Pak WTP. Ya tadi kita bisa yang kita kerja secara profesional dengan BPK sebagai suprim auditor, sebagai auditor kita auditi kan, tapi selama kita profesional dan auditor juga bisa menerima masukan kita. Dan waktu itu sempat yang kalau kita ingin WTP kan harus kementerian lembaga yang besar-besar harus WTP juga. WTP dulu. Termasuk Kementerian Pertahanan Keamanan. Pertahanan itu yang seberapa berat waktu itu Kementerian Pertahanan Keamanan meyakinkan ya betul Pak. Kementerian Agama termasuk kemudian itu kan yang besar-besar pendidikan ya, jadi luar biasa. Dan sentuhan tangan dingin Pak Martiasmo saya kira bisa membuat para menterinya tersadar tanpa merasa dilukai kan Pak. Itu luar biasa. Ya. Termasuk BUMN besar Pak. Oh iya. Itu kan kalau enggak Pertamina, saya juga baru tahu tuh. Pak, waktu saya mewakili dengan BPK waktu mewakili Kementerian Pemerintah ya. Iya. Duh, BUMN tidak WTP kok dihubungkan dengan LKPP itu apa? Kan waktu itu kan. Duh, Bapak tahu nggak? Itu kan banyak penyertaan modal PMN di sana. Nah, kalau penyertaan modalnya tidak bisa diyakini kewajarannya terhadap BUMN yang ada, maka yang kena juga LKPP. Iya. Ya, waktu itu kan gitu. Akhirnya kita Bapak ingat tahu waktu ke Pertamina, ke PLN, yang terakhir malah yang kereta api Pak. Kereta api. Karena PSO-nya tidak bisa dipisahkan. Iya. Masih ingat Pak? Padahal yang PLN aja bisa. Akhirnya kita paksa waktu itu kan. Ini luar biasa Pak. Tapi alhamdulillah Pak. Jadi mulai 2016 kita WTP dan sampai sekarang ini berarti sudah ke-6 Pak ya. Dan terakhir juga WTP itu semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Jadi kita ikut senang. Dan malaikat Pak itu sudah nyatet. Nah, Profesor Martiasmo PhD. Pak Marwanto juga. Marwanto gitu. Pak, apa Pak yang kira-kira waktu Bapak menjadi wamen yang secara pribadi begitu Bapak punya kesan yang mendalam, karena waktu itu kan bukan masa yang gampang Pak. Selama itu ada yang bisa di-share Pak, ada sebuah value, sebuah pekerjaan yang betul-betul berkesan di Pak Martiasmo. Waktu saya masuk itu juga pertama awang-awangan ya Pak, karena begini, dari Dirjen Pajak aja demikian sulitnya, ya kan Pak? Iya. Bea Cukai juga demikian, hampir semua lah, perbendaraan. Ada BPPK aja juga tidak mudah juga. Jadi eselon 1 padahal di Kementerian Keuangan eselon 1 paling banyak kan Pak? Iya. Ya toh, dan itu berbeda-beda Pak. Iya. Ya toh, beda-beda. Yang pengelolaan utang dengan kekayaan negara, pajak bea cukai dengan ini udah BKF beda-beda semua Pak. Iya, betul. Masuk pakai kan sebenarnya koordinator Pak. Koordinator eselon 1 iya, kan. Jadi Menko-nya eselon 1.
Nah itu bagaimana bisa mengkoordinir seperti itu. Padahal satu aja kita tidak, enggak, tapi ya tadi dengan kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa bisa menyelami masing-masing. Apalagi saya terus ditugaskan oleh Pak Bambang Brojo waktu Menteri Keuangan sebelum Pak Bu Sri Mulyani kan diminta jadi PLT Dirjen Pajak. Iya, iya. Itu Cukup lama kan Pak, lama karena itu, hampir bingung 4 nyari bulan. Dirjen Pajak Iya, karena siapa waktu kan, Oktober November sampai dengan Februari Maret kan waktu itu kan melewati akhir tahun anggaran loh Pak. Itu gimana supaya kita bisa targetnya tercapai misalnya. Itu juga tidak mudah biar juga. Tapi saya setelah itu saya yakin selama kita itu belak-belakan, jujur, apa adanya dan profesional, ya alhamdulillah diterima oleh semua pihak gitu. Nah, ya, intinya ya menguwongke tadi. Menguwongke, jadi mengorangkan orang itu. Ya kan Pak? Iya, iya. Jadi yang sulit tidak akan jadi bisa mudah. Jadi kita bisa bekerja dengan baik. Tapi ya kita kerjanya juga luar biasa nih Pak. Jadi saya kerjanya dari pagi saya malam, kecuali ya tadi 10:30 sampai jam 3 itu ya, udah itu jam saya itu. Dan Pak Ibu Sumani kan WA-nya terus kan Pak. Iya. Wah itu mengendali Dan seperti kadang-kadang itu. Bapak kan harus menjembatani Nah, antara eselon 1 nah itu belum menteri jadi panselnya. Iya. Mencari orang supaya cocok dengan kerja kerasnya itu, etos kerjanya, ritme kerjaannya supaya nyambung kan Pak. Iya, Nyambung itu. Tapi yang tugas yang paling berat ya membuat opini ini sebetulnya. Karena itu komunikasinya dengan BPK, dengan para menteri, dengan para direktur BUMN itu kan juga cukup berat. Nah satu hal yang menggores sampai hari ini, ya tadi saya dengan candaan saya itu, dengan bercanda-canda itu mereka rasanya juga cair ya, cair, bisa menikmati, bisa no hard feeling lah. Ya dan Bu Sri Mulyani juga lebih senang gitu kan, bisa mencairkan kalau pas serius, jadi esnya bisa itu. Nah, satu hal karena saya diminta ada 2 program-program, kan ada 2 Pak, saya diminta sinergi di bidang penerimaan negara. Betul. Yang TOPP. Ya, TOPP. Tim optimalisasi penerimaan perpajakan. Dengan sinerginya. Tapi di satu sisi kan kita diminta untuk bagaimana mengawal belanja negara supaya lebih efisien. Ya, jadi ada 2. Betul. Revenue side dengan spending side, termasuk perimbangan keuangan kan gitu waktu itu. Nah di revenue side saya akhirnya bisa program sinergi itu. Saya keluar KMK yang baru, sinergi antara pajak dan bea cukai, apalagi sekali tambah PNBP, sumber daya alam. Sampai hari ini dan saya sekarang jadi ketua Kompasja. Nah itu masih masuk di situ. Nah di pengeluaran negara spending yang tadi ada istilah guntingan wamen. The man with the golden scissor. Itu. Ya, lelaki bijaksana dengan guntingan emasnya. Gunting emas itu. Nah, itu yang bagus ya si Kelly dan timnya. Yang wawancara itu dia memberi judul The Man with the golden scissor itu kan. Itu kan artinya. Nah karena saya cerita waktu itu mengenai potongan itu loh Pak. Sempat Bapak sebagai dirjen kita undang bahan meeting. Karena saya lihat kan Bu Menteri mengatakan waktu itu bagaimana kita bisa menghemat dan bagaimana kalau kita itu flat, apanya tidak menggunakan marginal lagi. Kan kita walaupun kita menggunakan teori performance budgeting, teori PPBS, tapi akhirnya kan kita menggunakan teori yang untuk nambah terus itu Pak, incremental budgeting. Betul. Nah kita ingin supaya flat, terutama belanja rutin, tidak boleh nambah. Nah, saya bilang pada Bu Menteri, Bu, bagaimana kalau dimulai dari Kementerian Keuangan untuk bisa menghemat belanja rutin. Kalau kita belanja operasional sekarang itu bukan belanja itu kan ada capital expenditure, ada punya expenditure karena belanja rutin. Alhamdulillah diberikan kewenangan khusus toh pada Bu Menteri dan sampai beberapa rapat lengkap itu saya diminta untuk menyampaikan itu kan Pak. Dan masing-masing eselon 1 termasuk waktu mohon maaf Pak Marwanto waktu itu kan diminta Pak kalau Bapak belanja untuk sewa, belanja untuk apa itu bisa nggak dikurangi seperti itu. Nah ternyata setelah saya dengan tim kecil itu
bekerja, hanya tim kecil Pak, hanya 2 atau 3 orang itu kita bisa menghemat berapa miliar sampai triliunan. Itu kalau hampir semua kementerian hampir punya seperti itu kan. Saya sampaikan, saya punya template tuh untuk bisa membuat template untuk bisa menghemat itu. Sehingga kalau trilateral meeting antara Dirjen Anggaran dengan kementerian terkait dengan Bappenas, kalau menggunakan template yang saya ajukan itu, berapa yang bisa dihemat? Gitu Pak, karena ya dulu mungkin pegawai negeri itu pintar cara memasukkan pos itu. Nah kan saya bisa buka sampai berapa digit toh Pak. Nah, mestinya waktu itu dimulai dari Bapak waktu transformasi tadi apa namanya tadi Pak? Reformasi birokrasi. Setelah reformasi birokrasi dengan diberikan remunerasi, maka tambahan penghasilan di luar itu artinya di stop. Tapi nampaknya dengan cara mereka itu masih ada. Walaupun ada musim berkurang. Dulu masih ada Pak yang namanya SK honorarium itu salah satu eselon 1 tidak di Kementerian Keuangan ya, di Kementerian lain ada sampai 300-400 SK loh Pak. Iya ada. Betul Pak itu. SK untuk honor tim itu loh Pak. Itu kan apalagi dia misalkan sekjen, itu kan bukan sekjen Kementerian Keuangan ya, sekjen di tempat lain ya. Itu apakah mesti dewa, apakah pengarah atau penasehat atau apa masuk toh Pak di dalam SK tim itu, dan SK tim itu tidak ada jumlah batasannya, tidak ada batasan maksimalnya semua dapat itu, dan kalau dari SK tim mesti dilaksanakan gitu. Betul. Padahal itu kegiatan rutin yang diproyekkan. Nah itu honor itu ya itu kalau saya mau cerita banyak itu Pak. Nah itu punya template-nya itu kalau bisa dikurangi, bisa menguras sampai biaya cukai waktu itu ini sudah sampai saiga-iganya loh. Karena dulu ada gaji-gajinya udah dipotong-potong. Gajinya udah hilang kok gimana? Gitu. Sampai tulang udah. Saya bilang itu gaji yang lain, Pak. Tulang masih ada gaji yang lain. Saya buktikan seperti ini. Dia bilang, oh, ketawa dia. Itu makanya waktu tim penulis Bapak mewawancara saya, jadi saya sedikit singgung itu. Jadi saya punya pengalaman waktu saya short course di Harvard, itu kita dalam tim itu ada sebuah penghargaan apresiasi. Nanti yang terbaik itu dapat medali. Medalinya adalah the man with the golden scissor. Rupanya beliau, boleh nggak Pak ini? Saya laporkan ke Pak Martiasmo. Oh, ini Bapak ide itu? Iya. Selamat. The man with the golden. Itu karena apa? Dengan Pak Wamen itu semuanya kemudian diteliti dengan detail karena beliau adalah seorang akuntan. Jadi kemudian gaji-gaji jangan-jangan lemak-lemak hilang, bahkan kadang-kadang sudah sampai ke tulang gitu. Bapak. Saya cerita ke situ sama. Oh, Bapak tuh isinya benerin Bapak tuh. The golden scissor. Potongan guntingan Wamen. Iya, guntingan Wamen. Sampai beberapa menteri sampai hari ini dulu pernah sampai gitu. Kalau menteri, Bapak jangan dipotong ya. Gitu. Menteri itu rapat kabinet itu jangan dipotong ya. Kan dia tahu bahwa itu konsepnya dari mungkin Bu Menteri cerita ya, nggak tahu. Tapi waktu karena saya bilang pokoknya belanja itu tidak boleh melebihi dari anggaran sebelumnya. Bahkan kalau anggaran sebelumnya hanya 85%, misalnya targetnya, ya itu dipakai sebagai tahun ini, misalnya begitu. Kecuali kalau ada tambahan yang lain, gitu, misalnya begitu. Iya, karena itu memang Pak, dalam konteks penyusunan budgetingnya kan itu salah satu strategi untuk menghemat operasional sebetulnya. Tapi kalau di lapangan kan kadang-kadang kita itu pemeliharaan. Itu. Mobilnya 5, yang 2 sudah mogok, sudah rusak, tapi biaya masih 5 mobil. Padahal hanya 3 mobil aja kan, misalnya gitu yang paling gampang. Belum rehabnya Pak, rehab antara bea cukai, antar pajak atau untuk kanwil yang lain, sama-sama rehab di kota yang sama, jenis yang sama, rehab ringan, tapi per kosnya beda. Itu kan kalau sampai di dulu kan berat Pak. Kalau beda kota mungkin beda karena angkanya beda ya. Tapi ini kok dalam daerah yang sama, rehab sederhana, membangun suatu tempat yang sama, tapi antara eselon 1 aja kos per unitnya berbeda. Betul. Dan itu kita gunakan sebagai salah satu pionir Pak untuk melakukan monitoring di
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pak. Ada Nah. IKPA, Pak. Apa itu namanya? IKPA, jadi indikator pelaksanaan anggaran gitu. Ya. Indikator kinerja IKPA. pelaksanaan anggaran. Jadi salah satunya dilihat gini, kalau di suatu tempat, di satu departemen tertentu bangun, katakanlah bangunannya sama, misalnya berapa, 500 meter. Kenapa di tempat itu harganya sekian, di sini sekian, di situ sekian? Ya. Apa yang menyebabkan berbeda? Nah, Nah, kemudian waktu itu kita bicarakan, kalau gitu kita buat aja secara statistik, terdeviasi berapa. Kemudian kita ambil medianya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Ya, average-nya. Ya, gitu Pak. Jadi, misalnya gitu kan bisa di kayak ancar-ancar kan bisa untuk ancar-ancar, tapi memang kan ada daerah-daerah tertentu, misalnya kalau kita bicara Papua, saat semennya mahal sekali, besinya mahal sekali, ya berarti tetapi itu bisa digunakan oleh anggaran, Pak, untuk melakukan setting strategi di awal di bilateral meeting itu. Nah, itu jadi kalau misalkan bilateral meeting itu bisa kita pakai sebagai sebagai dasar lah untuk itu. Betul. Nah, itu salah satu yang selain tadi kita mengakomodasi seluruh eselon 1 tadi, ya dalam arti mengentertain dalam arti positif ya, profesional, sehingga masing-masing kan tidak ada hard feeling. Ya, betul. Saya sampai hari ini alhamdulillah tidak ada hard feeling sama sekali dengan seluruh eselon 1, karena merasa ya dihargai, diowongke dan mereka merasa mengowongke saya juga gitu, ya sudah. Dan ada rasa kenyamanan pada saat itu dilakukan kan Pak. Dan itu saya kira itu bagian dari kunci Pak, bahwa kemudian bagian dari sukses Bapak di situ, karena tidak mudah loh Pak itu. Dan saya bilang sulit sih bisa memaintain, bisa pada saat Bapak marah sebetulnya kan Bapak masih bisa tersenyum, terus potongannya gini loh, di sana nggak setuju, Bapak menyebutkan fakta-faktanya gitu. Tapi dengan guyon, dengan candaan, itu luar biasa itu. Dan itu kita tidak ambil untuk kita kan, untuk mereka kembali kan, seperti di Bea Cukai untuk berikan kapal yang untuk kapal cepat misalnya. Itu kan bisa. Jadi artinya mereka di refocusing lebih strategis kan.